Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang kelima dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah Lighairi Natiqin Biha jilid yang pertama. Ad-Darsul Khamis, pelajaran kelima. Al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih ini adalah istilah untuk dua kata yang satu disandarkan kepada yang lainnya. Di antaranya adalah bentuk penyandaran kepemilikan. Untuk lebih mudahnya kita lihat pada contoh. Ada kata kitabun Muhammadun. Ketika dua kata ini kita sambung, kitabun Muhammadun, buku Muhammad. Ketika kita mengatakan seperti itu, kata itu tidak akan bisa dipahami. Berbeda ketika kita ingin menyandarkan atau ingin mengatakan bahwa buku itu milik Muhammad. Buku Muhammad tidak bisa dipahami, tapi ketika kita sandarkan kepemilikan maka bisa dipahami menjadi bukunya Muhammad. Nah, dalam bahasa Arab cara menyandarkan dua kata yang seperti ini, salah satunya untuk kepemilikan, itu tidak seperti bahasa Indonesia. Jika bahasa Indonesia dikatakan buku Muhammad, ini buku Muhammad, insya Allah sudah bisa dipahami. Tapi dalam bahasa Arab tidak bisa. Kitabun Muhammadun ini tidak bisa dipahami karena memang aturan dari sananya memang seperti itu. Harus ada perubahan harokat akhir. Kitabun Muhammad menjadi Kitabu Muhammadin. Perhatikan perubahan harokatnya. Ketika sudah menjadi Kitabu Muhammadin artinya berubah menjadi bukunya Muhammad. Nah, kitab di sini menjadi mudhaf dan Muhammad mudhaf ilaih. Secara bahasa mudhaf itu artinya yang disandarkan. Jadi yang disandarkan kepemilikan, yang disandarkan itu apa? Buku. Yang disandarkan kepadanya itu apa? Muhammad. Atau kepada siapa buku itu disandarkan atau milik siapa itu? Milik Muhammad. Buku Muhammad atau bukunya Muhammad, mudhaf dan mudhaf ilaih. Harokatnya mudhaf, dia hilang tanwinnya. Aslinya kitabun. Di sini menjadi kitabu. Kita ingat, ketika kata tidak ada al atau tidak ada alif lam itu pada asalnya bertanwin. Akan tapi jika dia menjadi mudhaf, maka tanwin itu juga hilang. Seperti ketika kemasukan al kitabu. Nah, ini harus tanwinnya dihilangkan, ini wajib ketika disandarkan. Kemudian Muhammadin mudhaf ilaih yang disandarkan kepadanya. Harokatnya awalnya dari dhammah tain atau dhammah tanwin menjadi kasrah tain atau kasrah tanwin. Nah, ini hukumnya sama seperti kata yang dimasuki huruf jar fi min di bab sebelumnya. Dia menjadi kasrah. Nah, di sini kasrah tain atau kasrah tanwin kenapa? Karena dia asalnya tanwin Muhammadun. Jadi kasrahnya juga menjadi tanwin. Begitu juga ketika dia jika dhammahnya dhammah tanwin, kasrahnya menjadi kasrah tanwin. Begitu juga jika dhammahnya dhammah biasa tidak bertanwin, maka kasrahnya juga tidak bertanwin. Kemudian contoh yang lain, bintun hamidun, putri Hamid. Jika disandarkan menjadi bintu hamidin, putrinya Hamid. Lihat harokatnya, bintu tidak bertanwin, hamidin menjadi kasrah tanwin. Awalnya dhammah tanwin. Kemudian kitabun Allahu. Kitabun Allahu. Buku Allah atau kitab Allah. Menjadi kitabu seperti kita katakan dhammah tanwin menjadi tanwinnya hilang. Kitabu Allahu asalnya ketika jadi mudhaf ilaih dia menjadi kasrah Allahi. Dan asalnya dia tidak bertanwin Allahu, jadinya juga tidak bertanwin Allahi. Semoga sampai di sini dapat dipahami. Kemudian dibawakan contoh-contoh yang benar dan contoh yang salah. Kita bacakan dulu contoh yang salah. Kitabun Muhammadin ini salah karena kitabunnya ditanwin. Kemudian contoh yang lain, Al-Kitabu Muhammadin. Nah, ini juga salah karena ada alnya. Seharusnya tidak ada alnya. Nanti ada tambahan syarat untuk mudhaf itu tidak boleh ada alnya. Yang depan itu nggak boleh ada al jika disandarkan. Kemudian contoh salah yang lainnya, Kitabu Muhammadun juga salah. Yang depan sudah benar tapi yang belakang salah. Yang belakang harusnya kasrah tanwin, bukan dhammah tanwin. Ini 3 contoh yang salah. Kemudian contoh yang benar, Kitabu Muhammadin, atau ini lebih penjelasan ke kesalahan-kesalahan yang tadi.
Kitabun Muhammadin harusnya kitabu Muhammadin. Harusnya tanwinnya dihilangkan pada kitabun. Kemudian Alkitabu Muhammadin itu salahnya di al. Ketika idhofah atau jadi mudhof itu alnya harus hilang. Yang depan yang mudhof. Adapun yang mudhof ilaih ini tidak mengapa. Kemudian kitabu Muhammadun. Nah Muhammadun mudhof ilaih itu harus majrur dengan kasroh atau karena jadi mudhof ilaih Muhammadin seperti hukum ketika didahului huruf jar. Jadi istilahnya menjadi majrur. Nah itu penjelasannya. Contoh atau amsilah ukhra yang lain lil mudhaf wal mudhaf ilaih. Untuk mudhaf dan mudhaf ilaih. Khalu Hamidin fakirun. Khalu Hamidin pamannya Hamid fakir miskin. Kitabu man hadha. Kitabu man hadha. Bukunya siapa ini? Ini contohnya agak rumit ya. Harusnya tadi itu mudhaf ilaih itu kasrah majrur, tapi di sini mansukun. Kenapa? Ini pembahasan lebih detail. Ini masuk ke kata yang mabni. Harokatnya tidak bisa berubah. Pada asalnya harokatnya tidak bisa berubah. Sehingga man ini tetap kitabu man hadha. Sekian aslinya dia di posisi kasrah atau majrur. Ini khusus untuk kata-kata yang mabni, tidak bisa berubah harokat akhirnya. Untuk pembahasannya mungkin ke depan, bab berikutnya akan ada. Kemudian masmur rajuli. Masmur rajuli. Apa nama laki-laki itu? Apa namanya laki-laki itu? Namanya laki-laki itu. Ismu ar-rajuli. Kemudian ibnu man anta, anaknya siapa kamu? Nah ini man ini ulang lagi, mabni ya, tidak bisa berubah. Ibnu man, anaknya siapa? Terus jawabannya ana ibnu Khalidin. Aku anaknya Khalid. Ya, tarokatnya ibnu tidak bertanwin, Khalidin kasrah. Masmul binti, apa nama anak itu? Ismu al-binti. Ya, tarokatnya harokat akhirnya ismu tidak bertanwin, binti kasrah. Ismul binti Zainabu. Namanya anak itu ismul binti Zainabu. Namanya anak itu Zainab. Maka sampai sini bisa dipahami. Kemudian lanjut tentang munada. Munada itu yang dipanggil. Contohnya kalau dalam bahasa kita, hai Muhammad. Nah yang dipanggil siapa? Muhammad. Nah Muhammad ini masuk munada. Itu yang dipanggil, kata yang dipanggil. Penjelasannya al-munada. Huwa bimakna antakula li sadiqika ta'ala. Itu artinya kamu bilang ke temanmu, kamu katakan ke temanmu, ta'ala, mari, memanggilnya. Hai, kalau di sini diartikan atau maksudnya itu kemari. Atau kalau di bahasa kita mungkin supaya diperhatikan. Tapi kan dalam bahasa Arab mengandung arti kemari, memanggil. Memanggil kan biar orangnya datang. Kemudian contohnya, ya Muhammadu, ya Ustadu, ya Waladu, ya Bintu. Nah ini kita akan dijelaskan pengaruh ya atau untuk yang memanggil tadi. Apa hukumnya munada yang dipanggil? Nah, perhatikan contohnya tadi, semua tanwinnya hilang. Muhammadun, kemasukannya menjadi ya Muhammadu. Ustadun, ya Ustadu. Waladun, ya Waladu. Bintun, ya Bintu. Sehingga salah kalau kita bilang ya syaikhun, ini salah. Yang benar ya syaikhu. Kenapa? Nahdhifut tanwina indan nida. Kita hapus tanwin ketika memanggil. Tanwinnya dihilangkan. Ya Muhammadu. Meskipun kalau dalam penerapan percakapan biasa tidak memperhatikan kaidah atau kebanyakan dan disukun akhirnya orang Arab. Syekh, ya Muhammad, ya Ustadz, seperti itu. Tapi secara nahu aslinya itu yang awalnya tanwin ketika dimasuki ya, dia tanwinnya hilang. Ya Muhammadu, ya Ustadu, yang pasti seperti itu. Kemudian ada catatan. Kitabu man hadha. Kitabu man hadha. Bukunya siapa ini? Bukunya siapa? Soalun anil akil, pertanyaan tentang yang berakal. Maksudnya yang berakal itu yang disandarkan itu kepada siapa? Nah siapa ini kan berakal man. Sehingga jawabannya ada kitabu Muhammad, ada kitabu Muhammadin. Ini bukunya Muhammad. Nah Muhammad ini berakal.
Dipahami dari artinya insya Allah. Qalamu man hadha? Pulpennya siapa? Nah, siapa? Pulpennya siapa? Ini. Hadha qalamu Khalidin. Ini pulpennya Khalid. Nah, semoga dapat dipahami pelajaran yang kelima ini. Nah, jangan lupa membaca panduan Durusul Lughah jilid 1 untuk bab yang kelima. Jika ada pertanyaan, bisa bertanya kepada orang yang lebih memahami tentang ilmu bahasa Arab. Tapi bihada kita cukupkan sekian. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.